Tape-tape apa yang ngeribetin rakyat? Namanya tapera, tabungan perumahan rakyat. Mengenai tapera ini gue bingung ya. Masyarakat tuh mengeluh karena nggak bisa beli rumah. Tapera, tabungan perumahan untuk rakyat merupakan salah satu program dari pemerintah supaya para warganya bisa membeli rumah. Karena saat ini banyak para warga yang tidak mampu membeli rumah. Terus membuat program kebijakan memotong gaji pekerja 3%. Kemarin saya juga sudah sempat melihat beberapa komentar dari netizen. Setiap bulannya potongannya berbeda-beda. Tapi yang membuat saya bingung, uangnya itu nanti dikelola oleh pemerintah. Kira-kira netizen masih percaya sama pemerintah enggak? Kalau saya sih setengah-setengah ya, nggak percaya 100%. Sebab pemerintah ini kadang-kadang kalau dikasih kepercayaan biasanya ya kan, biasanya ini sering mengkhianati. Kemarin saja baru viral ya kan, kasus Menteri Pertanian ya kan. Menteri Pertanian yang harusnya mensejahterakan para pertanian atau para petani justru malah uangnya dikorupsi buat nyawer biduan, buat pergi umroh. Ini kan ya agak-agak gimana ya kan? Apakah masyarakat masih percaya dengan tapera? Dan berikut kali ini beberapa komentar netizen yang mempersoalkan tapera. Bukan tape lo ya, tapera, tabungan perumahan rakyat. Langsung kita simak videonya, video yang lagi viral dan yang lagi ditentang oleh netizen. Setelah UKT terbitlah tapera. Selamat buat adik-adik mahasiswa yang tidak jadi naik UKT-nya karena pemerintah tahu kita nggak punya uang, makanya kita demo kayak gitu kan. Tapi yang punya uang biasanya mereka sibuk kerja, akhirnya mereka nggak sempat untuk komplain or whatever lah ya. Jadi mereka akan melakukannya, jalani aja gitu lah, jalani hidup lebih logis dan lebih realistis biasanya. Nah, terbitlah tapera ini. Gaji 3 juta kalau UMR berarti kali 3% berarti 90.000. Kalau gaji 5 juta berarti potongannya 150.000. Satu karung beras tuh. Lumayan. Selamat buat teman-teman semua. Kita jalani dengan baik, kita lakukan dengan baik. Semangat. Yang penting dananya dikelola. Jangan sampai 5 tahun kemudian uangnya nggak ada dan nggak bisa dicairkan karena dikorupsi sama beberapa oknum. Ya harapannya untuk pemerintahan lebih tegas, ya dimiskinkan aja para koruptornya. Mana boleh. Belakangan kita dihebohkan kontroversi tapera, program baru pemerintah untuk bantu masyarakat punya rumah. Tapi bakal dipotong 3% dari gaji. Masalahnya gini, 3% itu nggak kecil. Dan gimana kalau udah punya rumah? Kalaupun belum, 3% dari gaji 5 juta itu cuma 1,8 juta per tahun. Jadi, kalau mau beli rumah 200 juta, perlu nabung 111 tahun, itu pun kalau harga rumahnya nggak naik. Ujung-ujungnya, ini hanya akan jadi subsidi silang yang merugikan masyarakat kelas menengah. Belum lagi kalau dananya dikorupsi. Tapi sebenarnya, program serupa udah ada duluan di Singapura, namanya Central Provident Fund. Dan juga di Malaysia, namanya Employees Provident Fund. Surprisingly, potongan di sana jauh lebih tinggi. Totalnya 23-37% dari gaji, dan selain ini, masih ada potongan lainnya. Walaupun pajak penghasilan mereka relatif lebih rendah dibanding Indonesia. Nah, yang menjadi pembeda paling penting dan Indonesia perlu belajar dari mereka adalah penggunaan dananya. CPF dan EPF bisa dibilang tabungan untuk semua keperluan. Program One Stop Financial Saving dari negara. 30-50% untuk kebutuhan sebelum pensiun, seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Bukan hanya untuk beli rumah pertama, tapi juga melunasi KPR yang sedang berjalan dan renovasi. Lebih fair kan? Sisanya baru bisa diambil setelah masuk usia pensiun. Bahkan IPF Malaysia bisa bagi dividen sekitar 5-7% per tahun. Mari kita tunggu, semoga kebijakan yang dibuat bisa lebih fair dan pengelolaan dananya diawasi ketat. Kalau buat kalian, apa yang bakal bikin rela gaji dipotong untuk tapera? Dari mana sih pemikiran pemerintah ini membuat itu menjadi sebuah kewajiban? Lalu Serikat Buruh mengatakan ya kita menolak ini, dan kalaupun karena memang kita melihat juga dari DPR kemarin minta direvisi, dari pengusaha juga sepakat, dan dari
teman-teman yang ada di puluhan provinsi di Indonesia sudah 100% mengatakan kita tidak bisa Bu melakukan itu. Jadi tolong kalian upayakan untuk pemerintah membatalkan ini atau setidaknya merevisi pasal, mungkin yang paling krusial itu pasal 7 ya, yang wajib itu menjadi sukarela. Siapa saja lah. Kalau Anda memang mau nabung di Tapera silahkan, atau kalau Anda mau dapat rumah melalui Tapera silahkan. Tapi kalau dikalikan kita menabung 100.000 sampai usia 58 tahun, itu nggak sampai 100 juta ya. Lalu saya nanti udah pensiun, saya belum dapat rumah karena hanya 30 juta. Saya usia 54 tahun nih. Nabung saya 4 tahun lagi. Kalau hanya menabung saya 1.200.000, artinya saya hanya punya tabungan 4 juta. Masuk akal nggak kita punya rumah dengan itu? Lalu saya tanya kemarin, uang itu bisa kita akses nggak? Bisa kita ambil ketika saya butuh? Ternyata tidak. Lalu di akhir 58 tahun baru boleh ya. Kenapa Tapera banyak ditolak masyarakat? Jagat sosmed diramaikan dengan keputusan pemerintah memotong gaji semua karyawan tiap bulan untuk tabungan perumahan. Kebijakan ini menuai penolakan dari mana-mana. Kita coba analisa mendalam kenapa ditolak. Sebelumnya klik follow ya. Tujuan Tapera tuh bagus, agar masyarakat bisa punya rumah sendiri. Gaji dipotong karena banyak orang tidak bisa nabung. Uangnya dikelola atas nama karyawannya. Penolakan timbul karena pertama, semua berita hanya mencantumkan potong gaji. Tidak dijelaskan dapatnya apa. Anda tentu tanya buat apa? Dijawab ya bayar saja. Pasti nolak kan? Ini masalah komunikasi. Tapi ada beragam masalah lain. Tujuan dana ini adalah untuk beli rumah pertama atau renovasi. Bagaimana dengan orang yang sudah punya rumah tapi sedang nabung untuk beli rumah kedua, misalnya untuk anaknya, atau tidak minat beli rumah, misalnya karena punya rumah warisan? Ya pakai untuk renovasi saja. Tapi apa ada urgensinya gaji dipotong tiap bulan untuk ngecat rumah, sedangkan mencairkan dana harus lewat pengajuan dengan syarat segambreng? Gimana dengan orang yang sedang setengah mati nyicil KPR? Harusnya orang ini dibebaskan dari Tapera, kan sudah punya rumah. Berat loh kalau cicilan KPR jalan terus ditambah bayar Tapera tiap bulan. Juga yang dapat pembiayaan rumah adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Lah, kenapa orang yang penghasilannya di atas MBR 78 juta dipotong juga? Ini jadi dana pensiun. Dananya bisa cair umur 58 kalau meninggal atau nganggur 5 tahun. Apa bedanya ini dengan BPJS Ketenagakerjaan? Kasihan pensiunan harus ribet ngurusi pencairan Tapera. Lalu di peraturan disebut bahwa dana ini bisa dipakai untuk pengajuan kredit bank atau lembaga pembiayaan. Gimana dengan orang yang mau beli tunai atau tidak mau urusan dengan bank? Timbul kesan bahwa pemerintah jadi kepanjangan tangan bank, dan ini bermasalah karena bank itu lembaga komersial yang cari untung loh. Yang jelas kalau Anda punya kredit macet, siap-siap ditolak bank. Dan persetujuan pendanaannya ada prioritasnya juga. Kalau kebutuhan Anda akan rumah dipandang tidak mendesak atau Anda pernah nunggak dana setoran Tapera, bisa jadi Anda tidak diprioritaskan. Harus antri kali maksudnya. Baca aturannya ya. Kesimpulan saya, desain program ini harus dimatangkan dulu, setelah itu dikomunikasikan ke masyarakat agar niat baik tidak disalahartikan. Gimana menurut Anda? Kalau konten ini bermanfaat, share ke teman Anda. Tape-tape apa yang ngeribetin rakyat? Namanya Tapera, tabungan perumahan rakyat. Namanya tabungan, tapi diwajibin. Kalau ada lebihan, pasti ada yang nikmatin. Kolektif uang berkedok tabungan. Uang diputar cari keuntungan. Untung berapa dirahasiakan, yang penting punya objekan. Tapera, tabungan perumahan rakyat. Itulah namanya. Rakyat. Tapi kalau saya lihat ya, ini semacam pemerintah itu mengumpulkan uang atau kolektif uang dari masyarakat atau dari rakyat, untuk kemudian uangnya tersebut diputar untuk mencari keuntungan atau ya diinvestasikan dalam istilah yang lain ya gitu. Katanya nih, masyarakat atau orang yang ikut dalam program Tapera ini, ketika nanti ada tenggat waktu tertentu, uang tersebut dapat diambil kembali berikut dengan keuntungannya. Nah, ini berarti kan tabungan tersebut adalah tabungan investasi begitu. Tapi ya tolong diberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Dan jangan untuk ini pakai kedok ini, jangan begitulah ya. Terus terang aja, kalau mau cari untung, cari untung. Itu biar sama-sama enak. Tapera, tabungan perumahan untuk rakyat. Sebenarnya tujuannya sangat bagus ya. Tapi kenapa potongannya cuma segitu? Kalau berpuluh-puluh tahun, kalau dikalikan dengan potongan tersebut dapat sekian, dan tentunya berat untuk membeli rumah. Itu yang menjadi tanda tanya para netizen. Kenapa netizen menolak?
Itu juga kalau tidak dikorupsi. Tahu sendiri kan budaya di Indonesia, pemerintahannya suka korupsi. Oknum pemerintahannya ya, bukan semua, oknum. Sampai-sampai masyarakat itu kalau mendengar berita korupsi, sudah biasa. Sudah biasa ya, karena kebiasaan begitu loh. Kemarin saya juga mendengar berita Menteri Pertanian korupsi miliaran rupiah sampai dibuat nyawer biduan. Waduh, Menteri Pertanian loh. Harusnya yang bisa mengedukasi masyarakat petani di desa dan juga memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk petani. Ini malah dibuat nyawer biduan. Jadinya petani disuruh dangdutan semua gitu ya. Apalagi kemudian ada sebuah berita tapera. Tentunya masyarakat semakin resah dan semakin mungkin berkurang tingkat kepercayaannya untuk pemerintah. Kira-kira seperti itu ya. Kalau sahabat-sahabatku setuju atau tidak ada tapera? Kalau saya sih nggak setuju ya. Ya takutnya seperti itu sahabatku semua. Kalau mau ngambil uangnya kita sendiri itu ribet, ya kan? Dengan aturan-aturan yang segambreng. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan mari kita doakan mudah-mudahan ya Indonesia bisa lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.